Baik, sebelum kita memasuki untuk penjelasan alur dan juga tiap-tiap source-nya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait garis besar dari aplikasi kami. Yang pertama di sini ada Dart tool, di sini ada tools dari Dart. Tapi karena banyak kita skip saja terlebih dahulu. Ini contohnya seperti ada Chrome device, Dartpad dan lain sebagainya, ada Flutter juga. Lalu di bagian iOS di sini itu adalah ini kalau semisalnya aplikasi ini digunakan di iOS. Jadi Flutternya ada dua, ada untuk iOS dan juga ada untuk Android. Udah di bagian model sini, ini model dari Dartnya, quiz dan juga ada quiz modelnya, ada modulnya juga dan ada untuk usernya. Service-nya di sini itu untuk mengimport dari Firebase dan juga notifikasi. Lalu untuk di UI di sini ada untuk bagian admin seperti admin dashboard, admin edukasi dan juga admin hadiah, admin material dan sebagainya. Ada juga instruktur, ada outscreen Dart seperti ini sini. Lalu ada shell, ada admin shell, instruktur dan juga user. Lalu untuk di bagian user sendiri ini cukup banyak, ada achievement, ada simulasi untuk mengemudinya, lalu ada juga quiz, home, leaderboard dan lain-lain. Ini cukup banyak. Lalu di bagian core atau theme di sini untuk warna dari theme aplikasinya. Lalu juga ada main-mainnya. Ada juga bagian dan sisanya yang di bawah ini adalah instruksi untuk menjalankan aplikasi seperti itu. Ya, baik, jadi di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu source code dari form login dan nanti saya akan jelaskan untuk alurnya. Untuk dari source code sendiri di sini nantinya di waktu awal itu akan masuk ke mengambil instance dari app controller, lalu melewati inherit controller of context. Lalu juga di sini ada di bagian sini ada validasi untuk emailnya. Nah, jika nanti gagal, maka jika nanti registernya tidak true atau gagal, maka akan masuk ke sign in email. Tapi kalau registernya itu true, kita akan masuk ke sign up email. Nah, lalu untuk nanti setelah loginnya selesai, maka akan mengarahkan ke shell sesuai shell. Semisal ada yang namanya admin shell dan juga ada yang namanya user shell. Nah, nanti lalu di bagian snackbar itu kalau ada error maka akan muncul kendalikan state login. Nah, lalu di bagian Google sini itu dia akan memanggil sign in sesuai dengan role yang sudah di select. Ini di sini. Lalu juga dia akan menangani error dengan snackbar dan juga toggle set loading. Nah, di bagian Google Context di sini di bagian Google Context itu dia akan merender halaman login atau halaman login atau registrasi dan juga menampilkan judul serta tambahan role selection itu tadi. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk source code dari home screen aplikasi kami. Yang pertama ada untuk status frame color. Dia di sini adalah menunjukkan status dari modulnya. Apakah sedang dikerjakan atau sudah selesai atau masih belum dikerjakan. Selain status frame color ini menunjukkan warnanya ya. Dia dilambangkan mungkin belum dilakukan itu biru, sedang dilakukan itu kuning, yang sudah dilakukan itu hijau. Ada juga untuk status label. Nah, di sini ada menampilkan kalimat selesai, sedang, dan belum dimulai. Yang selanjutnya adalah modules list scaffold untuk builder, di mana di sini adalah kita mengambil data modul. Jadi ketika admin menambahkan atau mengedit modul ini bisa langsung ditampilkan. Berikutnya ada live streak bar, di mana live streak bar ini menampilkan ada streak untuk pelatihannya. Dia dilambangkan dengan gambar api, icon nyawa, ada timer pemulihan untuk live streak barnya ini. Lalu berikutnya ada ya di sini untuk user home screen, dia ini akan menampilkan halaman greeting untuk ketika memasuki home screen. Ada juga user tab screen. Modul tab screen ini adalah ketika kita memasuki halaman modul. Jadi di sini tidak seperti user home screen yang ada grid-nya. Jadi untuk user modul ini akan langsung masuk ke modulnya tanpa greeting. Mungkin
Hanya itu untuk yang home screen-nya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya di sini akan jelaskan bagian kuis. Tadi di kuis itu ada submit. Di sini menjelaskan tentang jika belum memilih jawaban, maka langsung return. Bandingkan selected dengan widget correct index. Untuk memanggil app submitted untuk simpan hasil. Jika benar, tambah skor. Lalu memanggil app mark material completed. Tampilkan dialog sukses. Jika salah, panggil app.decrement left after. Kemudian nyawa akan berkurang. Dan jika nyawa habis, akan menampilkan dialog game over. Setelah tampilkan UI quiz, header dengan tombol kembali, skor progress, dan nyawa. Untuk selected yang correct atau wrong, tombol submit atau retry sesuai kondisi. Jika masih mengecek nyawa, tampilannya masih loading. Selanjutnya untuk dart controller akan dijelaskan oleh teman lain. Oke baik, jadi sekarang kita masuk ke logic dan Firebase-nya. Di sini kita berada di dalam controller dart yang dimana di dalam controller dart ini itu bersih semua database dan autentikasinya. Dan database dan autentikasinya ini itu akan disimpan di dalam Firebase-nya. Dan mungkin saya akan kasih sedikit contoh saja di dalam controller dart ini karena ya di dalam controller dart ini itu semua database yang sudah kita cantumkan di aplikasi kita ini sudah ada. Jadi mungkin di dalam controller dart ini sudah banyak sekali. Jadi kalau misalkan dijelaskan satu-satu akan makan banyak waktu. Jadi sekitar 1000 baris kalau tidak salah. Jadi kalau misalkan kita jelasin satu-satu itu akan memakan banyak waktu. Jadi saya akan jelaskan beberapa saja yang ada di dalam controller dart ini. Oke, yang pertama itu ada sign in Google. Jadi sign in Google ini itu berfungsi ketika kita ingin login menggunakan email Google. Jadi ketika kita memasukkan email dan profile ini itu otomatis menggunakan email Google. Untuk yang kedua itu ada sign in email. Nah, di sign in email ini berbeda dengan sign in Google tadi. Kalau di sign in email ini itu kita menggunakan fungsi registrasi, di mana kita tidak perlu menggunakan Google, jadi kita menggunakan email yang tidak harus menggunakan Google. Kemudian di sini juga terdapat ada logout juga. Nah, mulai dari logout ini juga ada. Jadi semua data, semua fungsi yang ada itu tersimpan di sini. Otomatis ketika Firebase ini dihapus, semua data yang ada, semua fungsi yang ada itu otomatis menghilang. Jadi lebih baik controller data ini kita simpan baik-baik. Itu mungkin penjelasan dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.